Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak kami sekalian yang kami sayangi. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam mata pelajaran kita PPKN ya. Seperti biasanya untuk memulai pelajaran kita selalu berdoa agar pelajaran kita ini berjalan lancar ya, tidak kurang satu apapun. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Karena slide untuk judul ini sudah kita terangkan pada pertemuan atau video yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita langsung ke materi. Karena kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator ini juga sudah kita terangkan waktu itu pada pertemuan sebelumnya ya. Sekarang kita langsung saja ke materi pelajaran. Nah, kita sekarang masuk ke bagian B, karena bagian A-nya sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya. Sekarang kita lanjut saja. Menurut Ahmad Sanusi ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa ya. Ya, ini benar, walaupun rakyat yang berkuasa ya, namun kekuasaannya itu tidak semena-mena. Seperti dalam Pancasila dulu sudah dikatakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan dalam Undang-Undang Dasar 45 juga pasal 29 ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi demokrasi yang dijalankan di Indonesia ini tidak semena-mena kekuasaan rakyat yang berdaulat namun tidak lepas dari ketuhanan yang Maha Esa, bukan seperti itu ya. Tapi walaupun rakyat yang berdaulat, walaupun rakyat yang berkuasa, namun tetap berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Ya, ini jelas ya, maksudnya cerdas di sini cerdas dalam memilih pemimpin misalnya ya, cerdas dalam memilih wakil-wakil kita umpamanya ya, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dan begitu juga pemimpin yang kita pilih maunya orang-orang yang cerdas juga ya, supaya bisa memimpin negara kita ini dengan semestinya. Kemudian yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Ya, ini benar ya, demokrasi itu memang kedaulatan rakyat ya. Kekuasaan di tangan rakyat, pemerintahan kekuasaan di tangan rakyat ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian demokrasi dengan rule of law. Rule of law ini apa maksudnya? Demokrasi itu harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau aturan-aturan hukum. Jadi demokrasi ini tidak berjalan serampangan ya, tapi dia harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Ya, ini kalau Montesquieu atau John Locke itu mengadakan pemisahan kekuasaan negara. Namun kalau di Indonesia itu lebih tepat disebut apa? Pembagian kekuasaan ya. Misalnya apa? Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Ya, ini benar sekali. Demokrasi itu tadi tidak bisa lepas dari hak asasi manusia. Tidak pandang bulu ya, harus menghargai hak asasi manusia. Hak asasi baik dia jenis hak asasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan pemerintahan. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Ya, ini benar ya. Pengadilan itu tidak boleh dipengaruhi atau tidak boleh dalam tekanan kekuasaan lain. Apabila pengadilan itu di bawah penguasaan
kekuasaan yang lain, berarti pengadilan itu nanti tidak bisa membuat keputusan yang seadil-adilnya. Jadi pengadilan itu harus merdeka dari tekanan manapun, bahkan oleh pemerintah. Nomor 8, demokrasi dengan otonomi daerah. Ya, otonomi daerah itu artinya apa? Berwenang mengurus rumah tangga daerah masing-masing, namun tidak boleh bertentangan dengan pusat, tidak boleh bertentangan dengan daerah-daerah yang lain sehingga justru menimbulkan perpecahan. Tidak seperti itu ya. Walaupun demokrasi tapi otonomi daerah tetapi tetap satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Kemudian yang 9, demokrasi dengan kemakmuran. Ya benar ya, tujuan demokrasi itu sebenarnya untuk apa? Kemakmuran rakyat, kesejahteraan bersama. Baru yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Ini sudah jelas ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan sama rata, sama rasa ya, tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Nah, karakter utama dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat. Sila keempat apa? Ya permusyawaratan itu ya. Nah, permusyawaratan tapi dengan hikmah dan bijaksana. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu ya. Nah, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Bila dibandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi lainnya atau dari luar negeri, secara umum demokrasi Pancasila itu ternyata mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan demokrasi lain dari luar negeri. Kelebihannya apa saja? Karena demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral ya. Nilai moral. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini tadi yang kita bilang tadi ya. Bukan sama rata sama rasa, tetapi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Gitu ya. Yang berikutnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, ini benar ya. Tidak seperti di luar negeri ya. Yang berikut, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang berikut, mewujudkan rasa keadilan sosial. Nah, ini benar ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kita sebutkan tadi ya. Yang berikut, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Iya, benar sekali. Musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat belum tercapai, bisa dilakukan dengan suara terbanyak. Itu yang disebut dengan istilah voting. Voting. Baru yang berikut, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Ya, ini benar sekali ya. Baru yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional ya. Tujuan dan cita-cita nasional kita tahu itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-4. Itu tujuan negara ya, atau cita-cita nasional. Itu ada 4, misalnya yang pertama apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu ya tujuan atau cita-cita nasional kita. Ya, kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Dalam perjalanan sejarah dapat dilihat bahwa semua konstitusi yang ada atau yang pernah ada di Indonesia semuanya menganut prinsip demokrasi. Baik dia Undang-Undang Dasar 45,
sebelum amandemen maupun Undang-Undang Dasar 45 sesudah amandemen. Nah, itu mengandung prinsip demokrasi. Begitu juga dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 49 itu juga menganut prinsip demokrasi. Begitu juga dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 menganut prinsip demokrasi. Jadi mulai Indonesia merdeka sampai sekarang masih menganut prinsip demokrasi. Kita lanjutkan. Menurut Afan Ghaffar, suatu sistem pemerintahan dikatakan sistem pemerintahan yang demokratis apabila memenuhi beberapa indikator, apabila memenuhi beberapa tanda-tanda atau ciri-cirinya ya. Yang pertama akuntabilitas ya. Yaitu pemegang jabatan dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya. Contohnya misalnya siapa? Kita ambil contohnya presiden ya. Beliau setiap kali tanggal 16 Agustus itu berpidato di depan anggota DPR untuk mempertanggungjawabkan katakanlah hasil kerjanya selama 1 tahun yang sudah lewat. Kemudian yang kedua, rotasi kekuasaan, yaitu pergantian pemegang jabatan kekuasaan. Ya, ini kita tahu ya, setiap 5 tahun sekali diadakan pemilu. Ini untuk mengadakan rotasi pemegang kekuasaan, baik memilih pemerintahan di daerah maupun di tingkat pusat. Misalnya pilkada ya, pilpres kan begitu. Maupun memilih anggota dewan ya, baik DPRD maupun DPR dan DPD. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat mempunyai peluang melakukan kompetisi mengisi jabatan politik. Jadi siapa saja asal dia memenuhi persyaratan. Baru yang keempat, adanya pemilu. Ya, ini pemilu ya, pemilihan umum itu sekali 5 tahun ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Baru yang terakhir, pemenuhan hak-hak dasar bagi setiap warga negara. Misalnya apa? Hak menyatakan pendapat, berserikat, dan kebebasan pers. Pers ini berhubungan dengan pemberitaan ya. Berikutnya kita lihat pelaksanaan demokrasi Indonesia dari segi sejarahnya, mulai dari berdirinya negara kita sampai sekarang ya, per periode. Kita mulai dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia tahun 45 sampai tahun 49. Ini awal-awal kemerdekaan ya. Pada periode ini telah meletakkan hal-hal yang mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Misalnya apa? Yang pertama, pemberian hak-hak politik. Yang kedua, presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk diktator, namun dibatasi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Karena waktu Indonesia merdeka, mula-mula merdeka, belum ada lembaga-lembaga negara ya. Belum ada MPR, DPR, DPA, MA belum ada, BPK belum ada. Jadi presiden masih dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat. Lalu muncullah maklumat wakil presiden yang memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik. Jadi tahun 45 sampai tahun 49 sudah mulai berdiri partai-partai politik seperti yang kita kenal sekarang. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, kalau tadi tahun 45 sampai 49, sekarang pelaksanaan demokrasi di Indonesia tahun 49 sampai 59. Nah, sekarang untuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia tahun 49-59 ini yaitu ada dua ya. Yang pertama
pada waktu Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang sementara ya. Kalau kita lihat dari tahunnya ya, untuk Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini hanya sekitar berapa bulan ya, sekitar 8 bulan ya. Sekitar 8 bulan. Sementara untuk Undang-Undang Dasar sementara ini sekitar berapa tahun itu? Sekitar 9 tahun ya. 9 tahun. Nah, pada masa ini kita menganut demokrasi parlementer. Itu dia. Nah, pada masa ini ditemukan perwujudan demokrasinya dalam kehidupan politik di Indonesia. Misalnya yang pertama apa? Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranannya yang sangat tinggi. Begitu. Parlemen lebih berkuasa pada waktu itu karena sistemnya parlementer ya. Kemudian akuntabilitas atau pertanggungjawaban pejabat dan politisi umumnya waktu itu sangat tinggi ya. Kehidupan kepartaian memperoleh peluang yang besar ya. Kemudian pemilu tahun 55 ya menggunakan prinsip demokrasi. Jadi kalau kita lihat tahunnya ya, tahun 55 baru pemilu yang pertama. Jadi seharusnya kan kita pemilu sekali 5 tahun. Namun nyatanya tahun 55 berarti 10 tahun setelah Indonesia merdeka baru bisa mengadakan pemilu yang pertama. Kemudian yang berikut, masyarakat merasakan hak dasar tidak dikurangi waktu itu ya, berarti ada hak-hak dasar yang mendasar bagi masyarakat dirasakan benar ya. Kemudian daerah-daerah yang memperoleh otonomi yang cukup bahkan seluas-luasnya dengan asas desentralisasi. Jadi masa itu otonomi atau desentralisasi juga seluas-luasnya seperti yang sekarang barangkali ya kemungkinannya ya. Nah, slide berikutnya lalu kita bertanya, kalau sudah begitu seluas-luasnya tadi dikatakan masyarakat dalam hal politik ya misalnya, namun pertanyaan kita, mengapa demokrasi parlementer waktu itu mengalami kegagalan? Mengapa kegagalan? Yang pertama misalnya tindakan presiden dengan konsepsi presidennya yaitu membentuk Dewan Nasional. Nah, ini adalah tindakan yang inkonstitusional, tidak ada ini di Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, konstituante mengalami jalan buntu untuk merumuskan undang-undang yang tetap, begitu ya. Kemudian dominannya politik aliran, gitu. Berbeda-beda asas politiknya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, adanya gap jurang rakyat antara yang kaya dengan yang miskin. Kita lihat slide berikutnya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode tahun 59 tahun 65 ya. Nah, kalau yang tadi disebut dengan kita lihat tadi dia masih demokrasi parlementer ya. Lalu apa namanya sekarang untuk demokrasi pada periode ini? Apa namanya? Kalau kita lihat di keterangan ini, berakhirnya era demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 59. Apa saja kira-kira bunyi Dekret Presiden 59 itu? Yang pertama apa? Membubarkan konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang keempat, pembentukan MPRS dan
DPAS. Nah, itu dia. Apa ciri-ciri atau karakteristik demokrasi terpimpin? Waktu itu yang pertama misalnya mengaburnya sistem kepartaian. Jadi partainya itu terjadi pengaburan. Kalau kita dengar sejarah barangkali di sini ada yang kita sebut dengan Nasakom ya, nasionalis, agama dan komunis. Yang berikutnya dibentuknya DPRGR. Kenapa ini dibentuk DPRGR? Pengganti DPR atau konstituensi yang sudah dibubarkan tadi. Baru yang ketiga, melemahnya hak-hak dasar manusia. Kebiasaan berpolitik semakin berkurang. Bahkan terjadi penyingkiran lawan politik orang-orang yang berkuasa. Kemudian kebebasan pers yang berkurang itu ya, pengekangan pers, bahkan pemberedelan pers itu pada masa itu ya. Kemudian yang terakhir, sentralisasi kekuasaan semakin dominan, semakin kuat. Nah, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 65-89 ya. Nah, kalau masa yang tadi itu disebut masa Orde Lama ya. Masa Orde Lama. Sekarang kita masuk kepada masa Orde Baru, yaitu tahun 65 ya, 66 sampai tahun 98. Nah, waktu itu diadakanlah surat perintah 11 Maret oleh Presiden Soekarno kepada Pak Harto ya, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi yang buruk pada waktu itu. Dan tindakan yang paling nyata diambil oleh Pak Soeharto adalah membubarkan PKI, Partai Komunis Indonesia, dan dianggap sebagai partai terlarang. Nah, itu ya, itulah yang dimaksud dengan masa era baru, yaitu Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Jadi kalau maksudnya dari Orde Baru ini sangat baik sekali ya, sangat mulia, yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Dan pada masa inilah kita memasuki demokrasi Pancasila sampai sekarang. Namun kenyataannya selama 32 tahun Orde Baru ini ternyata mengalami beberapa situasi yang kurang baik ya. Misalnya yang pertama apa? Rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil terjadi. Jadi pergantian kekuasaan eksekutif itu sangat kecil terjadi ya. Kemudian rekrutmen politik bersifat tertutup ya. Kemudian pemilu yang masih jauh dari semangat demokrasi. Baru yang berikut, pelaksanaan hak dasar warga negara masih jauh dari yang diharapkan, misalnya pelanggaran HAM dan pengekangan pers ya. Dan yang kita ingat sampai sekarang adalah selama Orde Baru ini banyak menghasilkan apa yang disebut dengan KKN. Apa itu KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang berikut kita lihat pelaksanaan demokrasi Indonesia tahun 98 sampai sekarang. Inilah yang kita sebut dengan Orde Reformasi ya, era reformasi. Nah, kita lihat dengan adanya krisis multidimensi yang diawali dengan krisis moneter pada tahun 98 ya, 97-98 ya, mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat lagi kepada pemimpin negara. Oleh karena itu, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri tahun 98, tepatnya tanggal 21 Mei tahun 98, dan digantikan oleh
Bapak B.J. Habibie. Nah, dan demokrasinya masih tetap demokrasi Pancasila. Nah, ciri khasnya waktu itu semasa Habibie ya sudah mulai muncul demokrasi yang lebih terbuka ya, misalnya diberikannya ruang kebebasan pers, diberikannya ruang kebebasan pers. Kemudian diberlakukannya sistem multipartai. Nah, sewaktu Orde Baru partai itu hanya tiga, yaitu P3, Golkar dan PDI. Nah, dengan multipartai pada masa Habibie ya dibukanya peluang untuk membuat partai baru, maka bermunculanlah partai-partai baru. Jadi pada masa Habibie mirip dengan masa demokrasi parlementer tahun 50-59, yaitu dibukanya kebebasan berpolitik. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, demokrasi pada masa B.J. Habibie, yaitu Pak Habibie, mirip dengan demokrasi pada tahun demokrasi parlementer tahun 50, tahun 59. Karena yang kita ambil contohnya yang pertama, pemilu yang dilaksanakan sudah jauh lebih demokratis ya. Pemilunya sudah lebih demokratis. Yang kedua, rotasi kekuasaan juga sudah mulai dilaksanakan dengan terbuka, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pola rekrutmen politik juga demikian ya. Nah, yang berikutnya sebagian besar hak dasar rakyat juga sudah terjamin, termasuk kebebasan pers. Kalau pada masa Orde Baru tadi kebebasan pers itu dikekang ya. Berita-beritanya itu tidak mudah seperti yang sekarang. Semua orang serba bebas mengeluarkan pendapat pikirannya ya. Sebebas-bebasnya, kadang-kadang malah kelewatan sampai menimbulkan berita-berita hoax ya. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang ITE. Sementara pada masa Orde Baru kebebasan pers itu adalah dikekang ya. Pada perkembangan selanjutnya ternyata kematangan demokrasi masih terus berkembang ya, sampai sekarang masih terus berkembang ya. Belum sempurna demokrasi Indonesia. Belum sempurna, belum seperti yang dicita-citakan. Berikutnya, membangun kehidupan yang demokratis. Ini bagian C-nya ya. Tadi bagian B-nya sudah kita lihat sejarahnya. Sekarang bagian C-nya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia ya. Pada hakikatnya sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis apabila dalam pemerintahannya rakyat memiliki yang pertama persamaan dan kedudukan di muka hukum ya, itu ya, persamaan di muka hukum. Yang kedua, maksudnya apa ini? Bersama di muka hukum, tidak pandang bulu ya, orang berkuasa, orang tidak berkuasa, orang kaya, orang miskin, itu sama di depan hukum. Jadi ya tidak pandang bulu, tidak pandang suku, agama, ras, dan antar golongan, tidak pandang itu. Hukum sama, yang salah-salah, yang benar-benar. Yang berikutnya, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Ini maksudnya bahwa wakil rakyat atau pemerintah harus membuat kebijakan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Ya, ini benar ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baru yang berikut, kebebasan yang bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab kepada orang lain, bertanggung jawab kepada masyarakat, bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh sikap atau perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Contohnya kalau di sekolah, apa itu? Kita harus mematuhi tata tertib sekolah. Misalnya jam berapa masuk, berapa menit sebelum
lonceng, kita sudah harus ada di sekolah. Bagaimana pakaiannya? Apakah pakaian biasa ataukah pakaian jurusan? Hari-hari apa saja? Yang berikut, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Ya, ini bagus ya. Kita harus toleran. Toleran artinya menghargai perbedaan pendapat dalam segala hal. Jadi kita harus menghargai biarpun mempunyai pendapat yang berbeda dengan orang lain. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Ya, ini benar sekali ya. Kalau ada perbedaan pendapat, kita harus musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat belum tercapai, bisa kita dengan suara yang terbanyak yang biasa disebut dengan voting. Yang berikut, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai. Ya, ini benar sekali ya. Misalnya membuat struktur kelas yang baru, susunan meja, susunan bangku yang baru misalnya ya. Susunan bunga-bunga di taman depan kelas bagaimana. Semuanya kita rubah untuk perbaikan dengan cara musyawarah dengan teman-teman ya. Baru yang berikut, membiasakan diri untuk memilih pemimpin dengan cara yang demokratis. Misalnya kalau secara sederhananya ya, pemilihan ketua kelas ya, pemilihan kepala daerah melalui pilkada, pemilihan presiden ya melalui pilpres, pemilihan anggota dewan ya, DPRD atau DPD atau DPR secara demokratis, yaitu melalui pemilu. Berikutnya, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Ya, ini benar ya, jangan menggunakan akal bulus ya. Mau menang sendiri itu tidak boleh. Yang berikut, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Ya, ini benar. Jadi kita harus selalu mempertanggungjawabkan apa saja yang kita kerjakan ya. Yang berikut, mendahulukan kewajiban baru menuntut hak. Ya, ini benar juga ya, karena kita seharusnya bekerja dulu baru memperoleh upah, baru memperoleh gaji, baru memperoleh tips. Jadi kerja dulu baru mendapat gaji. Yang berikut, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Ya, benar, ini kebebasan yang bertanggung jawab. Kata-kata kita, perbuatan kita ya harus bisa kita pertanggungjawabkan. Karena kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Ya, ini walaupun beda-beda pendapat, kita harus menghargainya. Misalnya apa ya? Kalau misalnya akhir tahun, kalau anak sekolah mau jalan-jalan, ada yang mau jalan-jalan ke tempat A, ada yang mau jalan-jalan ke tempat B, ada yang mau jalan-jalan ke tempat C. Akhirnya misalnya jadinya ke tempat E, maka yang punya pendapat A, B, C, D harus menghormati pendapat orang lain. Begitu. Yang terakhir, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Ya, ini benar sekali ya. Kritik itu seharusnya yang membangun ya, bukan kritik yang justru kemungkinan hasilnya lebih buruk dari keadaan yang sekarang. Kalau misalnya ada kritik yang kemungkinan hasilnya lebih buruk dari yang sekarang, itu namanya bukan kritik membangun ya. Itu namanya kritik merusak. Jadi kalau kalian punya kritik, silakan kritik, tapi kritiklah di mana kira-kira hasil kritikanmu itu jauh lebih bagus daripada keadaan yang sekarang. Nah, kita lihat tanda panahnya, ini berarti sudah habis ya. Sekarang kita lihat saja uji kompetensinya. Nah, itu dia soalnya tadi. Sepintas lalu saja ya, sekilas saja kelihatan
Itu dia, sekilas saja kelihatan. Nah, itu dia. Uji kompetensi ada 7. Baru sekarang kita masuk ke penutup ya. Penutupnya demikian saja pertemuan kita ya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Mari sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat rahmat, berkat dan bermanfaat. Kalau ada kesalahan, kata-kata berlebih atau kekurangan, mohon dimaafkan. Demikian dan terima kasih. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.